yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Saya mohon tim penghiburan dan GKI Putih memberikan duduki pada keluarga. Saudara-saudara, kita akan memasuki pembacaan Mazmur 90 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang akan dipimpin oleh penantuan Cecep. Mari kita baca ayat penghiburan tadi secara berbalasan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu sama seperti hari atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Kau memandikan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lesut dan layu. Sungguh kami manusia karena engkau, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau mengenal kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena dosa-mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan kami 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayaninya. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut pada gemasmu? Ajarlah kami menghadap kasih setia, hingga kami beroleh kebijaksanaan. Kita menyambut dengan pujian Yesus Kau Nahkoda. Dan gelombang
Yesus peliharaku, tak usah gelisah, Roh Kudus hidupku, tak usah jelas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Besar, ketika kami menghadapi kematian, kami tahu bahwa itu adalah bagian dari kebesaran dan kemuliaan Tuhan, di mana manusia dalam hidupnya tidak bisa untuk bernegosiasi. Itu adalah bagian di mana misteri Allah diperlihatkan dan kebesaran Tuhan menjadi bagian yang kami jalani, dan kami mengucap syukur bahwa di tengah-tengah kerapuhan kami tidak pernah kehilangan pengharapan iman. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah rasa kehilangan untuk almarhum Bapak Tumbur Tobing yang sekarang ada dalam pelukan Tuhan, kami mau belajar lagi dari firman Tuhan supaya hati kami dikuatkan. Secara khusus Ibunda terkasih yang kehilangan anaknya, dan juga Ibu Sinta Tobing yang merelakan bagian dari waktu yang selesai dari almarhum suaminya. Di tengah-tengah rasa duka dan kehilangan, ada anak dan menantu yang juga merasakan bagian yang sedih ketika harus berpisah sementara. Maka tolonglah hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Kuasai dirinya dan kendalikan segala keterbatasannya. Tutup bungkus hamba-Mu dengan pengasihan Tuhan, supaya apa yang disampaikannya bagian yang diperkenan oleh Tuhan. Berfirman Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita akan membaca dari Filipi pasal 3 ayat 20 sampai dengan yang ke-21. Filipi pasal 3 ayat 20 sampai yang ke-21. Sebab kewarganegaraan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara-saudara yang hadir di dalam ibadah perkabungan pada saat ini, secara khusus untuk Bunda tercinta dan juga Ibu Sinta, Togu dan istri. Hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam apa yang dikatakan dalam Filipi. Dunia ini bukan tempat kita menetap. Ketika saya dan saudara-saudara menjalani hari-hari kita menyadari apa yang dikatakan Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Kita ini hanya pengembara. Kewarganegaraan kita yang seutuhnya adalah di dalam surga. Ketika kita mengunjungi anggota keluarga kita dari negara Indonesia dan kita mengunjungi ke tempat lain, kita adalah seorang visitor. Dan di tengah-tengah perjalanan sebagai visitor ini kita tahu bahwa sifatnya sementara. Ketika visa itu habis, kita mesti kembali. Manusia pada dasarnya juga sementara di bumi ini. Pada bagian lain Paulus menggambarkannya sebagai kemah yang pada waktunya akan dibongkar. Kesementaraan ini kadang-kadang kita lupakan ketika kita mengalami banyak perasaan nyaman, perasaan aman, dan kesenangan ataupun bahkan kesedihan di tengah-tengah perjalanan di dunia ini. Ada saatnya kita sangat terpaku dan pada sesuatu yang kita katakan secara nyata, secara real kita bisa lihat. Tapi hari ini kita ingin bersama-sama merenungkan bagian yang kedua bahwa kita harus pulang. Bagaimanapun sekuat apapun, satu kali kita akan pulang ke tempat di mana kita seharusnya berada. Kesementaraan itu tidak menyenangkan. Tidak banyak orang yang merasa suka menghadapi kesementaraan dan kerapuhan. Kematian selalu menjadi lubang gelap di hati manusia. Ada sesuatu yang tidak bisa ditutup di sana sebab ada perpisahan. Walau sementara kita tidak tahu akan berapa lama, sebab kematian adalah haknya Tuhan. Sepanjang yang saya kenal almarhum dan Lucinta, keduanya orang-orang yang selalu menyenangkan sebab sangat rajin dalam pemahaman Alkitab, sangat rajin juga dalam bergereja. Keduanya juga merupakan satu pasangan yang menurut pandangan saya luar biasa, penuh dengan apa yang dikatakan keserasian dan tidak sering kondisi seperti ini. Pak Tumbur Toping seringkali saya gambarkan sebagai seorang Batak yang lemah lembut, yang berpendidikan dan juga bicara dengan apa yang dikatakan bagian-bagian yang saya pikir secara nilai-nilai sangat berharga. Beberapa saat memang kami tidak bertemu kembali sesudah pandemi. Sebelum pandemi saya sering kalau memimpin PA selalu ada. Dan kabar tentang kepulangannya bagaimanapun dimengerti, tapi selalu mengejutkan kita. Maka kita harus pulang adalah kesadaran kita bersama. Bukan hanya untuk almarhum, tetapi kita semua pasti harus pulang. Yang ketiga, ada satu hal yang lengket di hati kita, yaitu memori. Kenangan-kenangan yang dipikirkan almarhum pasti kuat melekat di Ibu Sinta, ibunda tersayang, dan juga seluruh keluarga besar, juga Togu dan istri, juga cucu-cucu. Biasanya kalau sudah jadi opung dan opung Dori, cucu-cucu itu sangat melekat kepada kita.
Maka di tengah-tengah itu sebenarnya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi bagian yang membahagiakan. Dikatakan dalam Filipi pasal 3, kita ini akan pulang kepada kemuliaan kita, dan itu adanya di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Di sanalah tempat kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu kalau kita pulang, kita tahu kita kembali kepada kemuliaan kita sebagai manusia. Sepanjang perjalanan di dunia ini sifat kita adalah fana, tapi kita akan balik kepada kekekalan dengan apa yang dikatakan nilai mulia, karena kita pulih sebagai gambar dan citra Allah. Ada banyak kenangan. Barangkali di sana kadang kita menangis mengingatnya. Tapi kita juga tahu bahwa ada kebahagiaan yang harus dicapai oleh setiap orang yang beriman kepada Kristus. Maka waktu untuk berpisah. Ada bagian dari lagu yang berkata, Beyond the sunset of blissful morning, when with our Savior heaven is begun, earth's stroll is ending, of glorious dawning, beyond the sunset when day is done. Di seberang sana, di balik kasat mata yang bisa kita lihat, seluruh sakit dan derita kita akan berhenti. Kita masuk ke dalam surga yang kita rindukan. Dan di sana ada apa yang dikatakan seperti sebuah kapal kecil berwarna putih layarnya. Ia menyeberangi horizon, dan kita berkata dia sudah hilang dari pandangan kita. Kalau sebentar lagi peti ditutup, pasti kita tidak bisa melihat jasadnya secara kasat mata. Perahu itu akan masuk menyeberangi horizon, tapi di baliknya ada tembik sorak. Dia sudah datang, dia sudah datang. Maka penutupnya, ketika semua perasaan kehilangan itu ada, tetapi juga pengharapan mestinya menjadi kekuatan, baik yang pergi maupun yang ditinggalkan. Saya ingin mensitir dalam terjemahan bebas dari karya Blanche Kenbrock dan Virgil Peacock. Kita sudah mengenal begitu banyak kebahagiaan. Kita memenuhi cawan kita dengan sukacita. Dan memori adalah salah satu pemberian Tuhan yang bahkan kematian tidak dapat menghancurkannya. Saya ingin kau tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil akan saya jalani juga. Karena suatu hari kamu akan mendengar aku memanggil namamu. Jalanlah dahulu, sementara aku masih tinggal. Tugasmu sudah purna di dunia, sementara aku berada dalam putaran waktu yang masih kujalani dan harus kuberi arti. Karena di negeri abadi, di mana kita akan bersama selamanya, di negeri di sana, Kristus akan memelukmu, dan kita akan berkata, Beyond the sunset, oh glorious dawning. Tuhan memberkati keluarga yang berkabung dan kita semua yang ikut kehilangan. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Pokja Penghiburan, Beyond the Sunset. Pokja Penghiburan GKI Kayu Putih akan mempersembahkan pujian. Keluarga yang berduka, kami dari Pokja Penghiburan GKI Kayu Putih ingin juga bersama-sama bersimpati kepada Bapak Ibu sekalian, keluarga yang terkasih dari Pak Tumbul Topik. Saya kenal Pak Topik sudah cukup lama. Orangnya tegas, disiplin. Kita akan menyanyikan satu lagu, Beyond the Sunset, tapi dalam bahasa Indonesia. Tadi sudah disinggung oleh Bu Hilda
pengarangnya itu sebetulnya ada dua orang suami istri, The Virgil dan Blanche Brooke. Tapi ilham lagu ini datang dari keponakannya yang buta. Satu ketika mereka diajak ke satu pertemuan gathering para pemusik, pekabar Injil di Winona Lake, Indiana. Di sana ada satu tempat namanya Rainbow Point. Jadi mereka diajak sana satu kali sunset. Mereka bicara tentang keindahan dari sunset itu. Dan si buta, dia kan nggak balik melihat. Dia diceritakan, ini loh keindahannya seperti pelangi, warna-warnanya indah. Lalu Horace, namanya Horace yang buta itu, dia bilang, don't worry, I can see, even I can see beyond the sunset. Kata-kata ini memberi ilham kepada Virgil untuk mengarang lagu ini, Beyond the Sunset. Jadi lagunya dikarang oleh Virgil, liriknya dan lagunya oleh Blanche. Mari kita nyanyikan sama-sama. Di seberang sana lagi ceria bersama Tuhan selamanya. Berakhir sudah terjadi dunia di seberang sana negeri bakal. Di seberang sana asap tiada, badai dan kabut telah lenyap. Hari bahagia tidak bertanda di seberang sana, damai tetap. Di seberang sana kuning bimbingnya kepada Bapa yang ku sembah. Hadirat Allah yang maha mulia, bahagiaku selamanya. Kita akan masuk di dalam pengakuan iman. Kami minta saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengingat pada pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman Rasul. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita seorang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Sebelum peti jenazah akan kita tutup,
kita akan menyanyi Di Jalanku Ku Diiring. Ya Tuhan, 77 tahun usia dari anakku, Bapak Tunggul Tobing, melewati seluruh perjalanannya ketika ia juga berhadapan dengan sakitnya. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkannya, mengiringnya dan menuntunnya sampai ia kembali ke pangkuan Bapa. Maka saat ini kami ingin berdoa buat keluarga. Jagailah anakmu Ibu Sinta dengan kekuatan yang dari Tuhan. Berikanlah kesehatan. Berikanlah juga ya Bapa keteguhan hati. Sehingga seluruh penghormatan terakhir ini merupakan bagian yang diimani. Bahwa perpisahan sementara ini adalah merupakan waktu yang masih harus dijalani Ibu Sinta dengan kekuatan kasih yang dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Togu dan Ratna. Tuhan juga menolong Togu dan Ratna untuk juga memahami keterpisahan ini. Biarlah pada momen-momen yang terluka dan juga kehilangan ini Tuhan menguatkan, sehingga seorang anak merelakan saat untuk berpisah sementara ini. Juga dengan cucu-cucu, Tuhan berkati kesehatan dari keluarga Togu. Berkati juga ibunda terkasih, usianya 100 tahun. Lara seorang bunda ya Tuhan, yang kehilangan anaknya.
adalah lara yang sulit untuk ditanggung sendiri. Tapi ibunda terkasih dari almarhum dan juga Ibu Sinta akan terus ada dalam cinta kasih seluruh keluarga besarnya, yang Tuhan akan terus pakai untuk menjadi penghiburan yang dari Tuhan. Maka sekali lagi Bapak, kami memohon, ketika dalam keterbatasan kami seringkali kaget. Kadang-kadang kami juga berada di dalam kelelahan dan kebingungan. Kesementaraan manusiawi ini kadang-kadang menyakiti. Tapi dalam iman yang teguh kami tahu, bersama Tuhan kami terus mempunyai jaminan dan janji Tuhan. Ketika bertemu dengan Kristus Sang Juru Selamat yang menang menghadapi hidup yang fana, kami akan sampai di negeri di mana tak ada lagi kata perpisahan, sebab Kristus memenangkan hidup dan kami masuk dalam kekekalan kami. Terpujilah Tuhan, dipermuliakanlah Tuhan. Kami serahkan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kini tiba saatnya peti jenazah akan ditutup. Dan sebelumnya kami memberi kesempatan pada keluarga, kalau ingin mengambil foto, kami persilahkan.